Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa tabi'ahum wa lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini di majelis taklim berbagai kru weekend. Di mana setiap kajian ini berkat sekali dan kita menghadirkan Ustaz kita Buya Fatih untuk berikan tausiah yang insya Allah akan dilihat dengan apa yang terjadi, apa yang sedang kita rasakan. Terus salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus pemimpin kita, seseorang yang sangat sempurna akhlaknya, seseorang yang membawa risalah kenabian pada sahabat yang lalu, kemudian sampai ke tengah-tengah masyarakat dan mengubah semua sistem masyarakat, kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana jika kita tidak bertemu atau tidak ada Rasulullah dunia ini. Ustaz kita Buya Fatih pernah mengatakan kepada saya dalam hadis, mengutip hadis, yaitu alam semesta ini sejatinya tidak diciptakan kalau tidak ada manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Insyaallah. Jadi kehadiran kita di sini tentu sehingga pelanjut dakwah Nabi, sehingga masyarakat di sekitar kita atau dimanapun berada ini bisa mendapatkan celupan atau sifatullah, celupan agama, sehingga mereka bisa hidup berselaras dengan syariat Islam. Grup Badrus dan Global Ladies yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih semuanya. Teman-teman adalah orang yang terpilih, yang Allah pilih, yang Allah gerakan hatinya untuk datang majelis ilmu, duduk santai, rileks, sehingga dapat ilmu dan ilmu yang bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran mengatakan ada perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu pasti dia tahu jalan pulang, jalan kembali atau tujuan hidup dia. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, maka dia akan selalu fail atau gagal. Ironisnya ketika gagal, masih saja belum bisa menemukan kesadaran untuk kembali kepada Allah. Syukur-syukur kalau sadar, tapi kebanyakan tidak sadar dan terus saja nyasar dalam kehidupan. Islam ini praktis sekali. Seperti kita masuk dalam kamar yang gelap, kemudian ketika ada Islam, klik, lampu kita nyalakan. Terang benderang ada kasur di posisi mana, ada lemari posisi mana, kita tidak akan nabrak karena kita sudah menerangkan hati kita dengan cahaya Allah. Hari ini kajian yang cukup menarik dengan tema Crying a River. Kita jarang sekali menangis untuk Allah. Kita sering kali menangis untuk manusia, tapi tidak untuk Allah. Karena harapan kita terus berharap pada manusia, dan kalau manusia itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita sering kali kesal dan berujung nangis ya. Ini yang terjadi pada kaum muda zaman sekarang, termasuk teman-teman di rumah. Pasti sering melakukan kegalauan, kesedihan, resah, karena mungkin terjadi penolakan-penolakan. Tapi jarang kita bisa berpikir bahwa penolakan, penerimaan manusia itu sejatinya adalah Allah yang mengendalikan hati mereka untuk menerima atau menolak. Jadi waktunya kita siapkan mata kita untuk menangis karena Allah. Sudah siap semuanya? Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini kedatangan kawan dari Baitul Syakirin, ya, majelis Baitul Syakirin di Depok Timur depan. Alhamdulillah kita bersinergi, ya, banyak sekali teman-teman aktif di sini. Ini Mas Oki luar biasa, ya, teman-teman bisa lihat wajahnya Mas ini, luar biasa sekali. Saya adalah ketua atau founder atau aktivis dari Baitul Syakirin, majelis Baitul Syakirin Depok. Jadi Depok ini banyak majelis dan kita harus segera melancarkan majelis ya, agar menjaga akidah teman-teman. Jadi kalau malam minggu
bisa langsung ke Baitul Syakirin karena kajiannya malam ya di Depok Timur depan. Langsung follow Instagramnya Mbak Jis Baitul Syakirin. Dan kalau ahad pagi ke Guru itu. Kita semua sama, saling bergandengan, saling bersinergi. Inilah ukhuwah Islamiyah yang indah, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, seperti biasa kita buka dengan tilawah Quran agar hati kita melunak, hati kita mencair, hati kita mudah menerima nasihat-nasihat dari kawan, dari guru dan lain sebagainya. Langsung saja saya panggilkan tilawah kita. Ustadz kita Ustadz muda berasal dari Sumatera Barat dan masih sendiri sampai saat ini. Kita panggilkan saja Brother Imam. Kepada Brother Imam, marilah bertilawah untuk kita semua di sini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما تريد الله أن يعذبهم بما في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah terima kasih kepada Imam.
Sudah ditambah suara yang bagus, insyaallah. Semoga pahala bagi yang membaca dan juga bagi yang mendengarkan Allah berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman nanti mungkin hadir saat dengan kajian atau saat dimulainya kajian, teman-teman bisa menyiapkan catatan untuk mencatat, karena ilmu yang tidak diikat itu lari pasti akan terlepas, sehingga ketika kita mencoba mengingat-ingat kembali itu akan sulit. Tapi kalau ilmu dicatat, diikat, itu akan mudah kita melihatnya dan kita bisa langsung praktekkan jika kita ingat betul apa yang disampaikan guru kita. Kita berbincang lagi, kita sama-sama dengan kajian dengan tema Crying River atau mata yang menangiskan Allah. Langsung saya panggilkan guru kita, Ustaz Ibrahim Fatih. Kalau Ustaz, silakan Ustaz. Waktu dan tempatnya Ustaz. Ahlan, sehat. Masya Allah. Ini pada kemana yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qira'ati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi cerah banget, biasanya hujan, ya. Enggak panas, enggak dingin. Ternyata katanya di luaran sana ada peristiwa aphelium. Apa itu aphelium? Posisi matahari terjauh dari bumi sekarang. Wallahu a'lam. Ya. Ya mungkin ini sebuah fenomena alam yang kemarin alhamdulillah Anda ngerasain di Madinah itu 11 derajat. 11 derajat. Ya sempat meriang juga akhirnya. Ya 11 derajat kita nggak nyangka. Subhanallah di Madinah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita dikumpulkan kelak kembali bersama dengan mereka di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita kali ini kajian tentang temanya apa bahasa Inggrisnya? Great River. Crying River. Ya. Tapi memang berkaitan sekarang ini momen kita pas sekali adalah Isra Mi'raj. Betul ya? Isra Mi'raj tahun ke tahun orang bahasanya Isra Mi'raj mungkin nggak jauh-jauh daripada apa itu sholat sendiri ya. Tapi kalau kita boleh kaji, buka sedikit-sedikit terus ada beberapa hikmah daripada kejadian Isra Mi'raj yang kita harus tahu, harus kita dalami untuk juga pendalaman daripada keimanan kita. Yang pertama, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ya. Isra Mi'raj itu bukan jalan aja, asra ya. Yang asra itu yang memperjalankan itu Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi
Ya, Maha suci Allah, Maha suci Zat yang memperjalankan ya hambanya itu pada malam hari. Lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pada malam hari yang kami berikan keberkahan sekelilingnya untuk kami tunjukkan daripada tanda-tanda kekuasaan kami kepadanya. Kenapa Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan itu kepada Rasulullah? Isra Mi'raj ini terjadi pada ya Amul Huzni, tahun di mana Rasulullah SAW itu merasakan kepedihan yang mendalam. Kenapa demikian? Dua penopang daripada dakwah beliau yang begitu dominan, yang sangat-sangat membantu, yang mempunyai pengaruh dan mempunyai nilai lebih di pandangan di mata orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, agar orang-orang kafir Quraisy itu pada saat itu sehingga mereka tidak mampu atau tidak bisa semena-mena terhadap Rasulullah. Ya, dua orang itu siapa? Paman beliau Abu Thalib dan istri beliau tercinta ya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini wafat pada tahun yang sama. Pada saat itu usai embargo ekonomi yang diterapkan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kira-kira segitunya perjalanan jauh dan orang-orang yang menopang yang dominannya itu meninggal dalam waktu berdekatan, mendalam itu sedihan beliau. Makanya tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Bahkan Rasulullah SAW mengalami keguncangan mental yang kuat. Bagaimana ini ya Allah, kok ini dakwahnya begini, kok risalahnya seperti ini beratnya dan seterusnya. Kemudian Allah memperjalankan beliau dalam rangka satu menghibur, yang kedua ngasih tahu, nih kamu biar tahu siapa kamu. Kamu biar tahu siapa kamu dan kamu biar melihat bagaimana tanda-tanda kekuasaan kami. Ya, Allah katakan begitu kurang lebih jawabannya. Dengan itulah Nabi Muhammad SAW ini diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil. Pertanyaannya kenapa nggak langsung ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram? Ini sebuah keterikatan historis yang tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian anak-anak beliau Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu mempunyai nabi-nabi dari keturunan mereka itu adalah di Palestina, ya, di negara-negara Palestina dan sekitarnya, Jazirah, negeri istilahnya Syam, ya, di wilayah Syam pada saat itu. Dan Rasulullah SAW adalah satu nabi dari keturunan Ismail, yang satu dari Israel, yang satu dari Ismail. Israel itu nama lain daripada Nabiullah Yakub. Betul ya? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama beliau Israel. Israel itu artinya hamba Allah, Abdullah. Israel. Bani Israel itu dikaitkan kepada nama Nabi Yakub alaihissalam. Nah, nabi-nabi itu yang jumlahnya sekian ribu itu banyak, itu dari kalangan Bani Israel. Dan ini yang kemudian mereka itu juga diutusnya kebanyakan di Palestina dan di negeri-negeri Syam, wilayah Syam. Hadirnya Rasulullah dihadirkan di perjalanan ke Aqsa itu dalam rangka menunjukkan keterikatan kenabian ini. Tidak sendiri-sendiri, tidak terpisah beliau menjadi nabi, menjadi rasul, terpisah daripada nabi-nabi sebelumnya, tidak. Maka beliau dipertemukan dengan para nabi-nabi di sana yang sudah wafat. Bertemu lagi di sana dan beliau memimpin sholat. Tuh. Apa yang terjadi setelah itu? Para nabi itu yang dulu-dulu, nah ini kaitannya kepada ayat yang pernah kita bahas, kalau nggak salah Ali Imran 81 atau 91 ya. Bahwa setiap nabi ketika mereka didatangkan kepada mereka kenabian atau kerasulan ataupun diturunkan hikmah dan kitab kepada mereka, diperjanjikan, diambil perjanjian oleh Allah kepada para nabi itu bahwasanya nanti sekiranya datang sang nabi terakhir itu kalian akan mengimaninya dan kalian akan menolongnya, kan gitu. Wala tu'minun nabihi wala tansurunna.
Maka inilah yang terjadi. Maka nabi-nabi itu mereka semua mempersiapkan tentang kelahiran sang nabi terakhir ini. Subhanallah. Siapa ini Rasulullah? Semua nabi kaitannya ke sini. Dan risalah itu satu dari Allah. Enggak beda-beda. Makanya semua nabi itu bersambung. Nah, di dalam terjalankannya Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa itu dalam rangka membenarkan itu semua. Para nabi ketemu. Terus nabi-nabi yang nggak ketemu di dalam Masjidil Aqsa yang sholat bersama Rasulullah itu, mereka dipersaksikan lagi di makam-makam mereka berikutnya. Bagaimana itu? Rasulullah SAW diangkat ke langit bumi. Langit pertama. Sana beliau bertemu dengan ayahnya manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Di sisi Nabiullah Adam berkumpul sisi kanannya ruh-ruh, kelompok-kelompok ruh yang banyak. Di sisi kiri juga banyak kelompok ruh-ruh itu. Rasulullah bertanya kepada beliau, siapa mereka? Wahai Nabiullah, mereka adalah ruh-ruh orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan yang sebelah kiri ini mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Na'udzubillah. Dinaikkan lagi ke langit kedua. Bertemu dengan siapa di langit kedua? Bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Nabi Isa. Ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya bertemu di sana. Diangkat lagi ke langit ke ketiga. Bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan setiap nabi yang bertemu dengan beliau mengucapkan salam dan mempersaksikan, mengakui kenabian bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Subhanallah. Ini dimensinya kalau kita bicara Isra Mi'raj itu bukan hanya dimensi apa ya? Ini bukan hanya angan-angan gimana. Ini sudah bicara lepas dari dimensi waktu, lepas dari dimensi tempat. Coba. Karena tidak mungkin itu dimensi fisikal yang seperti itu biasa-biasa saja dengan pengalaman seperti ini. Coba lihat ya. Dalam satu hari Rasulullah diperlihatkan oleh Allah begini. Semua nabi-nabi sebelum beliau diperlihatkan. Naikin lagi ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabiullah Idris. Langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Kembali setiap nabi itu mengucapkan salam kepada beliau, kemudian mengakui kenabian beliau. Baru di langit kelima beliau bertemu dengan Nabiullah Harun. Terus dibawa lagi. Ya, siapa yang ngebawa? Malaikat Jibril ngedampingin. Dan beliau menaiki sebuah kendaraan salah satu makhluk Allah bernama Buraq. Sebelum lanjut ke langit ke berapa tadi? Tadi sampai ke 5 ya? 5. Sebelum ke 6, bahwasanya Buraq ini dikisahkan, Anda lupa kitabnya waktu itu ya. Jadi diceritakan bahwasanya Buraq ini adalah jenis malaikat, bukan dari jenis malaikat. Ya, beliau yang kemudian satu di antara malaikat-malaikat itu yang bertugas untuk menghantar seperti ini. Ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam di satu tempat mereka berkumpul di sana, ini Buraq ini yang paling sedih sendirian. Sedih gitu. Sementara yang lain bahagia gini-gini. Tanya, kenapa engkau bersedih? Sementara teman-temanmu, saudara-saudaramu yang lain yang dari golonganmu itu semua bersenang-senang karena mereka mendapatkan beritanya apa? Bahwasanya di antara malaikat jenis mereka ini akan ditugaskan untuk menghantar sang nabi terakhir dalam perjalanan mulia. Ya, orang senang. Ternyata Buraq itu sedih sendirian. Ketika ditanya kenapa bersedih, saya takut kalau bukan saya. Saya takut kalau yang nganterin itu bukan saya. Ternyata itulah yang menjadi sebab beliaulah yang ditunjuk untuk menemani Rasulullah, mengantar Rasulullah dalam perjalanan yang subhanallah, ya. Nah, kembali lagi, diantarkan lagi oleh Buraq sampai dengan langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa di langit ke-6. Langit ke-6 baru kemudian diantarkan lagi ke langit ke-7. Ya, dalam riwayatnya Nabi Musa ini sampai menangis.
sampai menangis ketemu Rasulullah. Segitu kangennya, segitu rindunya. Engkaulah Allah. Engkaulah Nabi yang kami sangat merindukan kehadirannya. Bahkan sampai keturunan kami dan orang-orang penerus kami yang membawa risalah dari Allah, risalah yang panjang ini penghujungnya adalah engkau. Akhirnya Nabi Musa bertemu di situ di langit 6 oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang Nabi kita? Ya enggak? Siapa yang Nabi kita? Kemudian di langit ke-7 Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ya, Nabi Ibrahim itu nabi-nabi di awal-awal ya. Nabi-nabi di awal-awal, kalau urutan nabi dan rasul itu dalam sejarah yang umumnya kita baca itu disebutkan kelima. Tapi nabi sebelum beliau banyak. Kenapa beliau disebut Abul Anbiya? Karena dari beliaulah kemudian banyak lahir keturunannya para nabi-nabi dan rasul. Maka disebut beliau Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Nah, ini yang menjadi persengketaan orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Ada yang lagi bilang enggak, Ibrahim itu Nasrani. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Rasulullah. Bukanlah Ibrahim itu orang Yahudi atau Nasrani, tapi dia utusan Allah. Karena Yahudi dan Nasrani itu ada setelah periode Nabiullah Ibrahim. Ya, itu ada di zaman Nabiullah Yakub. Nah, dan seterusnya. Nah, tapi mereka mengklaim, ya, claiming. Yang menarik bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan pesan kepada Rasulullah SAW tentang, kemarin kita sempat bahas ya di majelis kita ya, tentang informasi bahwasanya di surga itu ada harta karunnya yang begitu banyak, dan harta karun surga itu mereka begitu terpendam, begitu luas, begitu banyak, dan para penghuni surga itu berzikirnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya Nabi Ibrahim menganjurkan kepada Rasulullah, mur ummataka, ya, perintahkanlah umatmu itu untuk melakukan zikir hauqalah itu, yaitu salah satu daripada harta terpendamnya surga, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, ini langit ke-7. Ada langit lagi enggak setelah itu? Enggak ada. Yang ada itu udah Sidratul Muntaha, puncak mentok. Sampai dengan Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam pun menghentikan langkahnya. Beliau mengatakan, ini sudah bukan makom. Aku tidak bisa menemanimu sampai melanjutkan perjalanan ini. Silakan engkau melanjutkan perjalanan ini untuk pertemuan dengan Rabb. Bahkan sang guru harus sampai batasnya menghantarkan sang murid yang sudah dipersiapkan itu. Masya Allah. Ya. Pada saat diperlihatkan demikian, Rasulullah SAW secara takjub mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bersaksi beliau langsung bahwasanya semua keindahan, semua kemuliaan, semua keagungan itu hanyalah milik Allah. Lantas Allah menjawab takjub sang Rasul ini dengan kata, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai sang nabi. Penghormatan luar biasa. Allah tidak pernah memanggil Rasulullah itu dengan namanya, tapi beliau panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Ini kita umatnya manggil Rasulullah gimana? Kita manggil Rasulullah gimana? Bahkan nama Rasulullah disebut, kita ingat salawat sama beliau enggak? Masya Allah. Ya. Subhanallah, perjalanan ini yang pada zamannya, pada masanya tidak ada orang yang sanggup untuk langsung mengimani. Beliau turun kembali menceritakan ini, orang-orang terdiam. Hah? Yang benar,
tadi malam ke Masjidil Aqsa, Yerusalem. Yerusalem itu Darussalam, Darussalam, ya. Yang benar, belum pernah ada orang melakukan perjalanan seperti itu dalam satu malam. Terus ke langit ketujuh, wah, peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian menjadi filter di antara para sahabat. Keimanan mereka teruji di sini. Siapa yang benar-benar beriman, mereka akan menerima berita ini dari Rasulullah SAW dengan keimanannya, diterima. Tapi banyak juga orang yang kemudian murtad. Nah, ini hati-hati. Untuk setengah-setengah hati kejadiannya begini. Bahkan seorang pelajar pun sekalipun dia akan diuji keyakinan dia, keteguhan hatinya kepada gurunya. Nah, itu ujian biasa orang-orang yang mendalami agama itu, ujiannya akan diperlihatkan langsung bagaimana dia kepada gurunya. Nah, ini yang paling mempercayai, mengimani nomor satu itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Dengan inilah Sayyidina Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan. Subhanallah. Maaf. Dan Rasulullah SAW pada satu riwayat pernah mengatakan bahwasanya law wuzinat imanu Abu Bakar bi ahli Madinah. Seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar ini ditimbang dengan seluruh penduduk orang Madinah, la wuzinat. Imannya Sayyidina Abu Bakar itu masih lebih berat dibandingkan keimanan orang sekota Madinah. Subhanallah. Makanya Rasulullah sempat berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Anta bi manzilatika manzilatu Musa wa Harun, illa annahu la nabiyya ba'di." Posisi engkau wahai Abu Bakar terhadap aku itu seperti posisinya Nabi Musa terhadap Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Nabi Harun seorang nabi yang menopang perjuangan sang nabi yang lain. Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja enggak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Subhanallah. Ya, keimanannya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, yang menarik lagi sedikit. Waduh, jadi kepanjangan Isra Mi'raj karena momennya ya. Enggak apa-apa ya. Kita mendapatkan perintah haji, kita mendapatkan perintah sedekah, perintah zakat dan lain sebagainya itu melalui perintah yang diwahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan itu. Betul ya? Tapi untuk urusan sholat ini, mandatnya langsung dijemput ke Sidratul Muntaha. Jangan nggak sepele dengan sholat ya. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat itu saat Mi'raj, perjalanan ke langitnya. Dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tempat naiknya orang beriman, mi'rajnya orang beriman. Maka siapa yang ingin menghadap kepada Allah, sholat. Maka nanti yang pertama kali diperhitungkan, dihisab pada hari akhir, pada hari kiamat itu sholat dulu. Catatan nih, catatan sholatnya, catatan puasanya, catatan hajinya, catatan sedekahnya, semua banyak ini. Yang dilihat sholatnya dulu. Fa in salahat salaha kullu. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Kalau ini sholatnya benar, yang lainnya dicatat benar. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau catatan sholatnya, nih sholat, nih kagak, nih sholat, nih kagak, nih kagak, nih kagak, sholat kagak lagi, banyakan kagak. Kalau dia nggak benar, rusak. Yang lain dari itu. Maka itu dia. Tapi ada satu hal. Hadis tadi yang disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dipertimbangkan, diletakkan di timbangan itu, dipertimbangkan pada hari kiamat nanti atas seorang hamba adalah sholatnya. Tapi ada hadis lain menyebutkan awwalu ma yudha'u fil mizan husnul khuluq. Yang pertama kali diletakkan di atas timbangan adalah
husnul khuluq, perilaku yang baik. Pertanyaan ini mana sih sebenarnya, sholat atau perilaku yang baik? Jamaah rahimakumullah, sholat itulah perilaku baik kita kepada Allah. Sholat itu husnul khuluq kita kepada Allah. Jadi nggak bisa kita mengatakan dia walaupun nggak sholat tapi orangnya baik. Dia pun walau nggak sholat tapi begini, dia pun walau nggak sholat, nah, jangan lihat dari sholatnya. Ya Allah, ikhwani fillah. Kalau orang nggak berakhlak sama Allah, nggak ada kebaikan pada dia. Ini husnul khuluq kita kepada Allah, itu sholat kita. Orang tidak berakhlak baik kepada Allah, bagaimana dia berakhlak baik pada manusia? Urusan dengan manusia kelihatan saat kelihatan ketemu aja. Di luar itu nggak tahu. Gitu lah. Nah inilah kemudian orang berhusnul khuluq kepada Allah, sholatnya ini yang dia jaga dalam rangka hubungan baik dia kepada Allah. Sholat itulah yang kemudian tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang mampu mencegah dirinya daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Makanya diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis lain, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka sesungguhnya sholatnya itu tidak bertambah apa-apa kepada Allah kecuali bertambah jauh. Na'udzubillah. Jadi hati-hati, sholat maksiat jalan, yang penting sholat. Ya, pada awalnya iya. Tapi kemudian antum menyeimbangkan, maksiat aja atau sholat lagi gampang, itu antum sudah meletakkan derajat sholat di bawah maksiat antum. Tapi orang yang menjaga sholatnya, dia akan mempunyai parameter di dalam dirinya bahwasanya pantas nggak saya melakukan ini padahal barusan saya menghadap Allah. Bener nggak saya begini, nanti saya menghadap Allah ini lagi, Allah begini-gini, bentaran berangkat lagi melakukan maksiat, pantas nggak? Maka itu menjadi barikade dalam dirinya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, tentang ini. Di dalam salat itulah waktu kita menghadap kepada Allah. Salat jamaah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Satu, salat jamaah itu menjaga kita daripada kekurangan-kekurangan bacaan, kekurangan khusyuk kita dalam salat berjamaah. Sering nggak kita salat sendiri? Lupa kenapa? Suka gitu nggak? 2 apa 3? 3 apa 4 ya? Ya kan? Kan nggak khusyuk tuh, hilang khusyuknya ya. Nah, ketika jamaah kita terbantu, baca Al-Fatihah kita belum benar, baca ayat-ayat kita Quran kita belum benar, belum pas. Bacaan imam itulah yang mewakili bacaan kita, subhanallah. Ya, makanya berjalan saja kepada sholat jamaah itu setiap langkahnya diperhitungkan. Nah, itu di masjid. Makanya tempat masjid itu keramat masjid. Karena di dalamnya itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mencari ridha Allah di situ. Nggak tahu ya. Jangan main-main sama masjid. Jangan main-main sama masjid. Bukan orang di dalam masjidnya yang hebat, tapi masjid itu ada yang punya. Ya, Allah sebutkan bahwasanya rumah-rumah Allah di atas bumi adalah masajid. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di atas bumi. Dan hadis Rasulullah SAW menyebutkan ammarul masjid hum ahlullah. Orang-orang yang meramaikan masjid itu, yang datang hujan-hujanan, panas-panasan, gelap-gelap datang ke masjid itu, mereka itulah orang-orang yang meramaikan masjid. Mereka itu keluarga Allah Subhanahu. Keluarga Allah. Ammarul masjid hum ahlullah. Baik, jamaah rahimakumullah. Maaf ya. Maka disebutkan yang hadis yang kita sering dengar adalah as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau orang pada nggak salat, agamanya runtuh agama Islam. Bukan Islamnya, agama pada diri dia. Maka dia tidak mempunyai parameter tadi. Maka dia tidak mempunyai filter untuk bisa membedakan mana yang keji, mana yang munkar, mana yang bisa ditinggalkan, mana yang bisa dilakukan. Maka dia tidak mempunyai hubungan baik kepada sang Khaliqnya. Ya, rusak.
Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat itu, yang menegakkan salat itu, dia menegakkan agamanya, agama dia. Yang merusak salat itu menganggap remeh, entar-entar, ditinggal dan lain sebagainya, sudah dia merusak agamanya sendiri. Masya Allah. Ya, jamaah rahimakumullah. Tadi qori kita nih, Bang Imam Al-Fadani, ya. Bacanya ayatnya apa? Falyadhaku katsir, gimana? Wa tadhakuna wala, apa tadi Anda dengar itu? Itu kaitannya dengan memang menangis di jalan Allah. Surat apa? At-Taubah. Ayat 82. Coba tolong yang awal-awal tadi dibaca lagi. Ya? Yang tadi awal-awal coba baca. Ya. Artinya, maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Tertawa sedikit, nangis banyak. Dalam perhitungan akhirat nanti, semua amal kita tidak ada yang terlewatkan dalam catatan. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masya Allah. Ya, itu dalam surah Al-Kahfi. Ini catatan ini enggak meninggalkan sedikit kecil apapun, dan yang besar, catatan besar, kecuali memang terhitung semuanya secara detail. Siapa yang mau lari dari catatan itu? Sebuah persidangan yang teradil, seadil-adilnya persidangan, sebaik-baiknya pencatatan, sebaik-baiknya persaksian, karena setiap malaikat mencatatkan itu. Rasulullah SAW senada juga bilang kepada sahabat, "Lau alimtum ma a'lam, la tadhaku qalilan wa tabku katsiran." Seandainya kalian ini tahu, seandainya kalian ini tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, pasti kalian ini akan sangat sedikit tertawa dan banyak menangis. Masya Allah. Jadi satu peristiwa Rasulullah SAW minta dibacakan Al-Quran oleh sahabat. Sahabat yang minta dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah Ibnu Mas'ud. Masya Allah, Ibnu Mas'ud. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sebuah hadis dari Imam Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, radhiyallahu anhu berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Iqra' alayya al-Qur'an. Tolong bacakan Al-Qur'an untukku. Rasulullah minta Ibnu Mas'ud bacain Al-Qur'an untuk beliau. Ibnu Mas'ud terkenal suaranya bagus, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud jawab, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila?" Ya Rasulullah, masa saya bacain Al-Qur'an buat Rasul, padahal ini Al-Qur'an diturunkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Macet Ci, kayak gitu ya. Ya, macet Ci, kayak gitu ya. Nah, Rasulullah bilang, "Dibaca." Apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya pengen ngedengar bacaan Al-Quran ini dari selain aku. Dibacalah surah An-Nisa. Dari awal dibaca. Melantun kayak imam tadi bacanya. Iya. Ya, lantun indah. Makanya baik membaca Al-Quran dengan indah itu memang dianjurkan. Ya, itu menghibur diri sendiri, ya, relaksasi. Kan orang yang dengar kalau senang juga, masya Allah, memasukkan kesenangan pada diri orang lain itu sebuah ibadah yang besar, memasukkan kesenangan pada diri orang lain. Ya. Kemudian dibaca surah An-Nisa.
Ya, hatta jitu ila hadil ayat, sampai ayat yang ke-41 kalau nggak salah. Ayat 41. Berarti panjang ya dibacanya. Masya Allah. Apa ayat 41? Ya, coba dibuka. Lutfi, ya, Lutfi. Ya, Ibnu Mas'ud. Masya Allah. 41 Anisa. Semuanya lihat. Yang baca Lutfi. Ya, yang kencang Pi. Sama ayatnya dulu. Masya Allah. Waktu dibacain ayat ini, Rasulullah langsung hasbuk, cukup sampai sini. Hasbukan, cukup. Bagimu cukup membacakan ayat ini sampai di sini. Artinya, nanti di hari kiamat nanti umat-umat itu ya dipersaksikan oleh rasul-rasulnya masing-masing. Dan Rasulullah SAW menjadi saksi bagi umatnya yang seluruhan itu. Yang menarik pada saat dibacakan ini, Rasulullah SAW meminta Ibnu Mas'ud berhenti cukup. Dan saat itu Ibnu Mas'ud melihat kepada Rasulullah dan Rasulullah sedang menangis. Air matanya, nah istilahnya apa? Fa'idha ainahu tadrifani. Ya, tiba-tiba ya, aku menoleh ke arah beliau, ternyata kedua matanya berlinang. Rasulullah SAW mendengarkan ayat ini berlinang, membayangkan bagaimana situasinya pada saat itu. Allah. Di hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang nilai air mata di jalan Allah. Apa sabda beliau? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Api neraka, ya, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nangis karena takut kepada Allah. Lanjutannya, hatta ya'udan labanu fi dhar, sampai kapan? Sampai air susu kembali lagi ke tempatnya. Itu menunjukkan sebuah kemustahilan. Ya. Kemudian wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhulu jahannam. Enggak bisa berkumpul debu-debu di sorga itu, enggak bakal nyampur sama asapnya neraka. Apa sih maksudnya? Sesuatu akan ditempatkan pada tempatnya, enggak bakal dicampur. Itu mana yang menangis karena Allah, itu kemudian orang-orang yang menangis karena dunia, orang-orang yang tidak pernah takut kepada Allah, orang-orang yang tidak mengimani Rasulnya, nggak bakal bercampur, nggak bakal dicampurin orang-orang yang sudah bernilai seperti ini. Masya Allah. Ya. Di dalam riwayat juga, setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertemu. Kemudian beliau mengingat bahwasanya Rasulullah SAW sering ke rumah Ummu Aiman, salah satu istri Rasulullah. Mereka berdua mendatangi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Sampai ke sono Ummu Aiman ngapain? Nangis. Ngelihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nangis. Ini Rasulullah udah wafat.
Nah, sahabat ini bilang, kenapa engkau nangis wahai Ummul Mukminin? Kenapa nangis? Dikiranya beliau ini nangis karena ditinggal Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Padahal apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW saat ini di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada di dunia ini. Ummu Aiman bilang, saya bukan menangis karena ditinggal Rasulullah. Saya tahu bahwasanya Rasulullah mendapatkan yang terbaik saat ini di sisi Allah. Tapi saya menangis karena sedih bahwasanya wahyu sudah tidak turun lagi. Masya Allah. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ikut nangis juga. Inilah yang istilahnya nangis bareng. Yang nggak punya duit datang ke rumah ya, kita nangis bareng. Kan gitu istilahnya ya. Lantas ada sebuah hadis panjang menjelaskan bagaimana nilai air mata di jalan Allah itu bagaimana. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan di mana tidak ada perlindungan pada hari itu selain lindungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil. Imam namanya siapa? Imam Abdullah, bukan Imam Adil, bukan. Oh, kalau Imam Adil malah ini masuk nih di hadis. Ganti aja ke Disduk Japil. Imam Adil. Yang pertama dapat perlindungan Allah itu adalah pemimpin yang adil. Itu dilindungi sama Allah. Pemimpin adil gimana? Pasti disenangi semua? Enggak juga. Bisa jadi habis dengan cacian, fitnahan, ujian ini macam-macam. Betul kan? Tapi di mata Allah dia berjuang untuk Allah. Dia berbuat, dia memimpin karena Allah. Ya, yang pertama imamun adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Tumbuh dengan kesenangan, kegemaran ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jangan kegeeran, ya. Oh itu saya. Hati-hati. Tadi tiupin sama iblis sama setan, dia ditiupin. Wah ente tuh, berarti ente udah ini cukup, nggak usah sholat lagi. Wah, gitu masuk tuh barang. Ya, nggak usah sholat lagi, udah ya saja. Udah ente itu. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam kegemaran ibadah kepada Allah. Kalau kira-kira kita ngerasa kayak gitu, syukuri. Tapi jangan ujub. Jangan merasa, wah saya udah begini. Rasa ujub itu yang paling ditakuti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wa auhashul wahsyati al-ujub, kata Sayyidina Ali. Yang paling menakutkan di antara semua yang kutakutkan adalah rasa ujub, bangga diri. Wah saya, wah gua, kan gitu ya. Itu karena perasaan seperti ini membuat keimanan kita terjun bebas, jatuh lagi sejatuh-jatuh. Kita lupa bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah kecuali memang itu dari Allah. Jadi bukan hebat-hebatnya kita, tapi Allah yang memampukan. Kayak gitu ya. Nah ini ujub, hati-hati. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya terkait mulu sama masjid. Ya. Pemuda yang hatinya berterkaitan terus sama masjid, apa-apa diingat masjid. Ya, kayak Fajar pulang ke rumah, ingat pengen kembali lagi ke masjid lagi. Pak Jack. Halo. Iya. Enggak denger mah. Kayak ingat masjid mudah-mudahan. Pengen lagi balik ke masjid, pengen lagi ke masjid. Enggak tahu kenapa Jack, kok ingat masjid dulu? Sendal saya ketinggalan di masjid. Ya. Habis dari subuh sampai zuhur di masjid enggak pulang-pulang. Ya. Kekunci di ruang DKM. Ada nggak yang begitu? Kekunci di ruang DKM. Kalau nggak ya lagi ngeprint. Lutfi langsung ketawa. Lagi ngeprint
Karena ngeprint di masjid silahkan aja, nggak apa-apa. Ngeprint di masjid di ruang DKM nggak apa-apa. Tapi antum pakai listrik masjid, pakai tintanya masjid, gitu ya. Pikirin, balikin itu. Mau infak ke masjid atau antum bawa gantinya deh. Bawa deh kertas deh setengah rim gitu loh. Ya kan? Enak kan? Bisa dimanfaatin yang lain. Yang lain lihat kertas udah banyak, bawa tinta sendiri. Gitu. Ya kan? Yang lain lihat tinta udah banyak, kertas udah banyak. Ya, apa dilakuin? Ya. Mungkin dia infakin apa yang harus belanja kemana-mana buat bayar listrik masjid dan seterusnya. Gak apa-apa. Ya, apalagi buat tugas kuliah, ya. Wow, sarjananya jadi SEM, sarjana ekonomi masjid. SPDM, sarjana pendidikan masjid. Semuanya ada M-nya pokoknya deh. Ya, apa itu M belakangnya. Ya. Profesor M. Ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dimanapun dia pergi, yang kepikiran, yang keingatan tempat itu masjid. Bahkan sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la tahillu rihalu illa li thalathati masajid. Tidak sah, tidak halal kata Rasulullah. Tidak halal perjalanan jauh kecuali menuju kepada 3 masjid. Masjidi hada kata Rasulullah. Ini masjidku, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Jadi 3 tempat itu yang membuat yang perjalanan jauh dihalalkan. Ketika pun kita diwafatkan oleh Allah di sana, subhanallah, dalam tindakan mulia, perjalanan mulia menuju kepada masjid-masjid yang Allah muliakan di dunia. Kenapa? Sholat di Masjid Nabawi itu kata Rasulullah derajatnya 1000 kali daripada sholat di tempat masjid lain-lain, kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 100.000 kali. Di Masjidil Aqsa 10.000 kali. Ya. Jangan salah, pulang umroh banyak sholat sono, di sini nggak sholat lagi. Udah banyak. Udah banyak di sono. Ya, di sini depositnya masih banyak deposit ya. Masya Allah. Kayak ngaji jangan salah. Ya, ngaji jangan salah, jangan ngantuk. Ya, apalagi bengong. Ngaji orang Ustaznya jelasin sebaik-baiknya mencuri adalah mencuri salam. Ya, gitu ya. Orang ucap salam di sono dijawab sini waalaikumsalam. Curi salam. Ya, dia ngantuk, apa dia bengong, dia main handphone, dia ngobrol. Wah, sampai rumah dia ingat. Oh, gitu. Besok kejadian tetangganya kehilangan ayam. Yang nyolong dia. Kok nyolong ayam? Kata Pak Ustaz sebaik-baiknya mencuri ayam. Jadi bukannya salah, mencuri ayam dia bilang. Jangan salah ngaji. Ya. Ya rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini yang menarik. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang pemuda. Dua orang pemuda ya. Bukan pemuda dan pemudi, bukan. Pemuda dan pemuda, pemudi dan pemudi ya. 2 orang pemuda yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Tumbuh kedekatan, tumbuh kecintaan dalam hati. Uhibbuka fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Saudara seiman sampai begitu. Oh, saya pengen ketemu saudara seiman saya di sini. Ya Allah, ketemu Allah. Ya. Ijtaba'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu, mereka berdua ini ketemu karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Subhanallah. Ini yang kayak gini-gini dapat naungan, dapat perlindungan. Ya. Kemudian wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini enggak tahu masih ada apa yang enggak, perempuannya kayak gini atau laki-lakinya kayak gini. Kenapa? Adalah siapa dia? Seorang pemuda yang diajak, yang digoda, diganggu, diajak untuk hal negatif oleh seorang wanita yang cantik dan terhormat. Makanya Anda tanya masih ada nggak? Jangankan laki-lakinya, perempuannya masih ada nggak gini? Ya, dzata mansibin wa jamalin. Wanita ini yang mempunyai derajat yang baik, wanita terhormat dan wanita yang cantik. Faqala inni akhafullah. Ini pemuda tadi menjawab, saya takut kepada Allah. Peristiwa ini kita dapatkan di kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika
Zulaikha ya menggoda beliau masuk dalam satu ruangan. Hai kalian, mau lari kemana engkau? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Nabiullah Yusuf menjawab, ma'adallah. Sampai akhirnya berlari Nabiullah Yusuf fastabaqal bab, mereka berdua ini berlari cepat-cepatan menuju pintu. Nabiullah Yusuf menggait pintu, kemudian Siti Zulaikha ini narik bajunya dari belakang, robek bajunya Nabi Yusuf. Ternyata saat itu pintu terbuka dan si raja ada di situ. Apa ini hukumannya buat yang berkhianat sama keluarga? Nabi Yusuf dipenjara. Ditanya sama seorang ahli, bagaimana ini? Saksikan. In kana qamisu qudda min duburin fasadaqa fakadabat wa huwa min as-sadiqin. Wa in kana qamisuhu qudda min qubul fakadabat wa huwa min as-sadiqin. Lihat bajunya. Kalau bajunya yang robek itu di depan, kalau baju yang robeknya di depan, berarti yang laki bohong, yang perempuan benar. Tapi kalau baju yang lakinya robek dari belakang, berarti si perempuan bohong, yang laki yang benar. Kenapa ya? Ini ditarik. Gitu ya, Masya Allah. Pertama pas mereka melihat, oh ternyata yang robeknya di belakang. Oh Nabi Yusuf benar. Kemudian terbukti begitu, Siti Zulaikha mendapat image, mendapat citra negatif, bersebar di kota itu bahwasanya ini wanita mulia, wanita istri raja, menggoda anak angkatnya sendiri, begini. Jadi cemoohan. Siti Zulaikha nggak mau diam, undang semua tuh wanita-wanita terhormat itu yang memfitnah dia. Dalam satu jamuan kasih pisang, buah yang dipotongnya dikupas, ya, apel mungkin ya, apel dikasih pisau, masing-masing begini. Oke, ngebelah, ada yang ngupas, ada yang ngebelah. Saat demikian bersamaan Nabi Yusuf disuruh keluar. Ukhruj alaihim. Siti Zulaikha bilang, keluar engkau ke hadapan mereka. Nabi Yusuf keluar, teng toreng, kayak gitu ya. Apa kalau musiknya itu apa ya? Kan kayak sekarang tolet dono itu. Ya, keluar Nabi Yusuf, begitu terkesima wanita-wanita itu yang diundang sampai mereka qatta'na aydiyahunna, tangannya terpotong. Sampai begitu ngelihat bagaimana pesona Nabi Yusuf. Wah, semua perempuan yang hadir itu terpotong tangannya, kebeler. Wow, jual, ya, kinan lewat. Wow, ya nane. Masya Allah. Saking terpesonanya sampai kepotong jari, kepotong kebeler ya maksudnya. Mereka kaget. Nah, disinilah kemudian Siti Zulaikha beralibi. Itulah makanya kalian aja sampai begitu pisau motong ini kalian nggak sadar. Begitulah saya, syaghafani hubba. Saya ini terdorong oleh obsesi cinta banget sama kalian. Jadi jangan meledek saya sembarangan. Ente juga semua bakal gitu sama. Gitu. Ya kan ya? Nah, ini peristiwa Nabiullah Yusuf alaihissalam, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Makanya laki-lakinya masih ada apa enggak, atau perempuannya masih ada apa enggak yang kayak gitu. Masya Allah ya. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Masya Allah. Yang kemudian yang keenam, ya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seorang pemuda, seseorang yang berinfak di jalan Allah dengan sembunyi-sembunyi, menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan infaknya, sampai-sampai saking sembunyinya tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahin tangan kanannya. Itu kiasan. Banyak orang kemudian sedekah tangan kirinya taruh belakang. Itu nggak gitu maksudnya, ya kan gitu, tangan kirinya taruh belakang gini, gitu ya. Masya Allah. Ya, saking gitu, saking tidak pengen diketahui orang lain, sampai tangannya yang sebelahnya nggak tahu.
Subhanallah. Dia bisa sedekah dengan sembunyi-sembunyi, dia bisa bersedekah dengan cara yang identitasnya disembunyikan, dia bisa bersedekah dengan waktu yang orang lain pada nggak ada di situ, pada tidur, pada apa, dia datang ke masjid, bawa uang sekarung, masukin ke kotak amal, ya, sampai subuh nggak selesai. Sekarung, kotak amalnya pindah lagi, ketahuan juga pagi-pagi sama bapaknya. Ya, nah, menyembunyikan sedekah itu sebuah kemuliaan. Ya, jangan bilang, oh tuh hamba dari haji ini disebutin hamba Allah, itu saya tuh. Wah, jangan gitu ya. Hamba Allah belum saya tuh, hamba Allah. Namanya Abdullah. Hamba Allah kan. Ya, yang terakhir, ini yang masuk pada materi kita yang penekannya di sini, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seorang pemuda, seseorang yang mengingat Allah pada keheningan, seorang yang beribadah kepada Allah dalam kesendirian dia, fafadat 'ainahu, sehingga matanya itu penuh dengan air mata. Insyaallah. Jadi nangisnya kalau dia di sendirian begitu nggak tahu siapa-siapa. Kalau di orang banyak nangis gitu, orang rame begitu, kenapa ente nangis? Bisa aja deh cantengan keinjek. Nangis dong. Udah bengkak keinjek, udah rame-rame nangis. Kenapa ente? Orang lagi konser musik, ente nangis. Cantengan kaki keinjek, gitu. Tapi itu ada sebab-sebab. Tapi kalau kita saat sendiri, nggak ada orang lain dalam keheningan, di waktu kita hanya berdoa kepada Allah, kita nangis karena Allah. Dan mata yang seperti ini, api neraka tidak mau menutupnya. Masya Allah. Jamaah rahimahullah. Dari tadi bahasan kita beberapa hadis ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mata yang menangis di jalan Allah itu adalah mata yang berharga bagi Allah. Mata yang menangis di jalan Allah itu adalah mata yang mempunyai nilai lebih di hadapan Allah. Mata yang menangis di jalan Allah itu mendapatkan jaminan berupa naungan nanti di akhirat kelak. Sang Nabi pun menangis, Rasulullah pun menangis karena takut kepada Allah. Bagaimana tadi kita lihat Ummu Aiman, sang istri Rasulullah SAW. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar menangis karena takut kepada Allah. Jadi bukan hanya diperintahkan nangis, ngapain kayak drama teatrikal kejadian. Enggak. Dan makanya khaliyah pada saat kita sendiri, ya Allah, malu kita di hadapan Allah. Engkau maha melihat segalanya, tapi aku masih melakukan ini itu seakan-akan aku tidak merasa dilihat oleh Engkau, ya Allah. Nangis. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sebelum diakhiri, satu peristiwa ketika Rasulullah SAW sakit, yang sakitnya ini menyebabkan mengantarkan beliau pada wafatnya. Kasih tahu salah tempat ibu itu salah masuk. Ya, beliau ditunggu oleh para sahabat di dalam masjid untuk sholat jamaah. Karena kondisi beliau yang kemudian makin drop, makin menurun, beliau minta kepada Aisyah untuk menyampaikan mur Abu Bakar bis sholat. Minta Abu Bakar untuk mengimami sholat. Siti Aisyah waktu itu ngomong, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang pemuda yang hatinya sangat lembut. Kalau dia ngimamin sholat, dibaca ayat, dia pasti nangis. Jamaah tenang karena dibanyakan nangisnya yang baca. Contoh, sahabat menangis karena Allah. Ya, bersinar. Dan di akhir sebuah hadis
yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, semoga Allah meridhai mereka, 'anil Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, laisa syai'un ahabbu ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetes dan dua bekas. Dua tetesan dan dua bekas. Apa itu? Qatratu dumu'in min khasyatillah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Dua tetes yang dimaksud, yang dicintai oleh Allah itu adalah satu tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang mengalir saat berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah dulu perang, jihad, benar, ada pada depan. Kalau sekarang ya antum dakwah ini berjuang. Antum berdakwah ini berjuang. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi saksi buat kita semua. Amin. Fa'atharani, fa'ammal atharani, dua bekas yang dimaksud yang dicintai oleh Allah adalah, yang pertama, fa'atharun fi sabilillahi ta'ala, bekas-bekas daripada perjuangan di jalan Allah. Bekas tebasan perang, bekas luka karena tombak, karena pedang, karena jatuh, karena lain sebagainya, ada bekasnya. Ya, bekas begini, bekas pertempuran. Bekas inilah yang dicintai oleh Allah. Dan yang bekas kedua yang Allah cintai adalah wa atharun fi fariidatin min faraidillahi ta'ala, dan bekas yang muncul karena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ngelihat ya, teman-teman atau kita sendiri, kok mata kaki saya kok hitam, kok mata kaki hitam gitu ya. Mungkin itu semoga saja sebagai bekas daripada lamanya kita duduk berzikir kepada Allah, lamanya kita duduk dalam majelis, ya. Kok jidat saya kok ada hitam, ya. Kok ini begini, macam-macam. Bekas-bekas seperti ini adalah bekas dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Ini dua bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berada pada situasi ketakutan kepadanya. Senantiasa kita diberikan waktu-waktu khusus dalam kesendirian kita untuk merenung dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak Allah haramkan diri kita ini daripada api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, sekiranya ada yang mau di-share ataupun ditanyakan, silakan. Alhamdulillah, semoga Allah selalu berfirman di dalam materi itu dalam mengenai orang yang menangis karena Allah, dan beliau yang sangat cukup dramatik ya, karena bagian akhirnya beliau langsung mengatakan beliau syarat membaca apa yang harus dilakukan orang yang menangis karena Allah. Itu luar biasa. Kalau satu lagi masuk kita dari beliau. Ada yang mau tanyakan dari Global 1, dari Global 1? Silahkan yang mau bertanya langsung saja angkat tangan. Global list ada? Gak ada. Global list 1 ada? Gak ada ya? Gak ada. Baik, itu Global terus. Apakah siap nangis semua ya? Siap nangis semua. Global list ada yang mau nanya? Belum? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya. Kan dia nanya. Saya nanya aja. Iya. Tentang tema yang sangat kita bahkan sekali.
Karena spesies orangnya taubat sebetulnya. Bisa kalau taubat sampai sekarang terus taubat. Yang saya tanyakan adalah saya bukan seorang sarjana, saya bukan seorang doktor, dan saya banyak dosa. Dan saya bilang dalam hadis tadi itu tadi, semua gunanya sepersekian detik, semua kawan-kawannya ada. Untuk para pelaku yang taubat dari tempat yang lain sebelumnya, itu pasti akan terjun dan ketakutannya luar biasa. Dan jujur di bagian itu saya sering sekali dari rumah cerita dengan istri, bahkan dengan anak-anak itu, anak-anak tidak ngerti apa yang saya bicarakan, saya cerita tentang ketakutan saya. Apakah tangisan itu atau tangisan yang saya keluarkan dengan keluarga saya itu bagian dari menangiskan Allah? Satu lagi, apakah kegiatan dakwah yang kita semua berjuang dalam dakwah ini itu sama dengan bekas perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah? Itu saya tanya. Terima kasih. Masya Allah ya, pertanyaan yang akan disuarakan. Mudah-mudahan mewakili dari sekian banyak yang hadir. Ketika kita merasa malu mungkin ya terhadap apa yang pernah dilakukan dulu, terus kita merasa taubat kita diterima atau enggak, satu hal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ingat masa lalunya, kadang beliau menangis, kadang beliau ketawa. Beliau ketawa ketika ingat di masa-masa di mana merayakan sesuatu zaman jahiliyah itu, membuat berhala dari bahan makanan, roti, dibikin patung, disembah, gini, baca syair-syair, pujian-pujian, habis selesai dipotong-potong tuh patungnya, dimakan pangeran. Kita ngebayangin aja ketawa. Sayyidina Umar ketawa. Dulu saya begitu, Masya Allah. Ya. Tapi beliau menangis ketika ingat bagaimana pemahaman pada saat itu yang begitu menistakan derajat wanita. Anak perempuan itu dianggap aib. Maka orang-orang terhormat itu mereka tidak mau kehormatan yang terganggu dengan lahirnya seorang anak perempuan yang tidak dibanggakan. Anak perempuannya dikubur hidup. Untuk saat ingat ke sini beliau nangis. Insya Allah. Apalagi ingat bagaimana anaknya ini memanggil-manggil. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang pernah sangat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kalau udah bicara pembunuhan, itu udah sebuah tindakan yang enggak sembarangan orang. Dan Sayyidina Umar ini bagi beliau nebas-nebas orang itu biasa saja. Ya, beliau nenteng-nenteng pedang datang nyari Rasulullah. Benar-benar ke tempat adiknya itu lagi baca surah, baca Quran, terus gemeter dia, pedangnya dilepas. Adiknya kaget, siapa itu? Umar. Terus Sayyidina Umar bilang, lanjutkan bacaan, lanjut. Sayyidina Umar berkata, ya subhanallah. Padahal udah suami dari adiknya itu udah dipukul sama beliau, jatuh tersungkur. Ya. Tapi yang terjadi bahwasanya saat ini kita dapati Sayyidina Umar dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Makam beliau di samping, di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Insyaallah. Tentang Sayyidina Umar ini kita belajar bagaimana kelaman masa lalu seseorang dan bagaimana kemungkinan dia di akhirnya.
Ketika kita bicara masa kelam yang dulu, bukan berarti kita tidak punya masa depan yang cerah. Karena seseorang itu diukur dari akhirnya. Innamal a'malu bikhawatimiha. Setiap perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Kalau antum mengaku seorang pendakwah, berharaplah agar diwafatkan oleh Allah di jalan dakwah. Jangan sampai kebalikan, auzubillah. Orang diam di sini terus pas satu waktu, ngapain di masjid terus, diajak sama temen sekali waktu, iya nonton bioskop. Ada film bagus gini ini ceritanya. Oh iya juga ya, tapi saya kajian gitu. Udah ngaji terus. Enggak taunya dia ikut ke sono, nauzubillah, sampai aja meninggal di jalan di bioskop atau meninggal. Itu di akhirnya dilihat. Makanya buat kita yang ngaku apa, tempat-tempat maksiat itu harusnya sudah mulai kita hilangkan, tinggalin. Karena kita takut apa? Kita nggak tahu umur kita selesainya di mana. Kalau di tempat-tempat itu kena uzubillah. Ya. Tentang orang-orang yang mempunyai cerita-cerita seperti ini, parameternya Sayyidina Umar bahkan pernah sampai ingin membunuh Nabi. Tapi setelah itu menjadi orang yang paling membela Rasulullah, dan waktu masih hidupnya sudah didapat kabar bahwasanya beliau adalah ahli surga. Subhanallah. Al-mubasysyiruna bil jannah. Orang-orang yang mendapat kabar gembira berupa surga. Nih buat kita. Ya. Karena bukan tentang dari mana kita berawal, tapi sampai di mana nanti kita berakhir. Gitu. Bukan tentang kita berasal dari mana, tapi tentang nanti ujung kita di mana, itulah tujuan kita. Hadir Andi di awal pembukaannya kembali kepada apa? Oh bagus pembukaan tadi itu. Ya, prolognya. Ya, kita akan kembali tempat kembali kita begini-gini, mencari tempat pulang apa ya tadi ya? Masya Allah. Inna lillahi. Sesungguhnya kita semua punya Allah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Orang-orang kafir itu bingung kembalinya kemana. Orang beriman kembalinya jelas, harus bisa. Itu satu lagi, ya. Dan seorang waliyah, Rabi'atul Adawiyah, mengatakan ketika ditanya, kalau orang pelaku dosa besar dia bertobat, apakah diterima taubatnya? Ditanya. Pelaku dosa besar melakukan perbuatan dosa yang jelas-jelas sudah ini, ketika dia bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Bagaimana tahu? Beliau menjawab, kalau tobatnya diterima, dia bertobat. Artinya dia bertobat itu sebab karena Allah akan mengampuni dia, makanya dia terdorong untuk bertobat. Ya, inilah rahmat Allah mendahului murka. Maka Allah gerakkan hati dia, Allah lembutkan hati dia untuk kembali ke jalan Allah. Ya, semoga ini yang terakhir, aktivitas kita dalam dakwah ini, satu, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Dua, kita menyelamatkan teman-teman, saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita daripada keterjerumusan, daripada ketidaktahuan. Yang ketiga, kalau kita nyumbang sesuatu, kita bantu orang, kita ngasih orang sedekah buat orang-orang fuqara, ada anak yatim kita sekolahin dan sebagainya, itu kita lakuin semua itu untuk kita sendiri. Ada pahala yang Allah berikan kita. Tapi apa yang kita berikan sama Allah adalah kita ngajak saudara-saudara kita kembali ke Allah. Itu adalah yang kita lakukan untuk Allah. Maka jangan anggap remeh dakwah. Jangan anggap remeh dakwah. Karena ini kita tentang berbuat untuk Allah. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang mungkin tersesat, yang mungkin lupa jalan pulang. Inilah jalannya. Dan ini mungkin yang kita maksud tadi adalah fisabilillah.
Ini di jalan Allah. Semoga bekas-bekas kita di sini contoh, ya, contoh. Ada yang lagi ngundang ustadz, ngejemput ustadznya, sempet kesenggol batu di jalan, ya, ada luka, bekas lukanya ada di kakinya. Nah itu bekas yang dicintai Allah. Kurang lebih gitu ya. Ya, pernah waktu itu bangun masjid, bantuin ngangkatin granit, ya. Ngangkatin kan? Sempat ngangkatin granit gak? Sempat ngangkatin gak granit? Ya, sempat ngangkatin granit tuh pahalanya nempel. Ya, ngangkat granit mungkin ada yang ketiban kakinya, kegencet. Wah, kukunya rusak. Sampai sekarang kukunya rusak. Ya itu jadi bekas, jadi saksi ketaatan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua. Jadi apapun itu karena Allah nilainya tidak pernah hilang. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, untuk Allah, nilainya tidak pernah hilang. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Tuhan kita tidak pernah zalim terhadap hamba. Ya. Wa man kana wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarah, dia akan diperlihatkan untuk jalan. Ya, walaupun itu di dalam hati kita nggak nyebutin, walaupun hanya ngedoain saudara kita lewat depan rumah, ya Allah, lancarkan urusannya, berkahi rezekinya, sehatkan keluarganya. Orang lewat kita doain depan rumah. Makanya rumah tuh jangan ditutup-tutupin terus sama apa Mika apa sih? Kayak gini-gini ya. Biarin aja orang lewat gitu ya, saling tegur sapa, lewat, kita bisa ngedoain orang. Nah, kebiasaan ngedoain orang begini baik. Ngedoain saudara kita di saat-saat yang dia nggak tahu, itu luar biasa. Dan pada saat kita mendoakan saudara kita, malaikat mendoakan kita. Walaka bimithli, untukmu juga seperti itu. Apa yang kita doakan buat saudara kita, malaikat ngedoain lagi buat kita. Subhanallah. Itu kan ya. Mudah-mudahan motivasi buat kita yang terakhir itu, ya. Qatrotani wa atharani, 2 tetesan dan 2 bekas yang dicintai oleh Allah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah, tetesan darah yang keluar pada perjuangan di jalan Allah. Dan 2 bekas itu adalah bekas karena berjuang di jalan Allah dan karena ketaatan dalam ibadah kepada Allah. Semoga menjawab ini semua ya Ran ya. Maaf jika ada kekurangan, kita tutup dengan doa. Ada? Ya, ada dicatat ya? Ya, catat tadi. Namanya siapa? Bapak Subadar bin. Oh, yang tadi malam. Yang tadi malam. Yang kemarin. Oke. Siapanya Sambu itu? Jadi dulu emang tinggal di sebelah saya, emang kerabat dekat. Baik, kita doakan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan salah satu daripada kerabat saudara kita, ya, Akhina Sambu, Bapak Subadar bin Ramlan, yang dapat musibah kecelakaan waktu motong pohon di rumah. Masya Allah, wafat kemarin saat bekerja. Nah, yang kayak gini-gini kalau dia bekerja karena untuk keluarga, bisa diri lah. Dikerja untuk cari nafkah keluarga, wafat saat itu, bisa diri lah. Subhanallah, Rahman Rahim ya Allah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islamnya, menerima segala amal baiknya, mengampuni segala salah khilafnya, dan menempatkan dalam ridhonya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Bapak Subadar bin Ramlan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa أحسن مما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا ولا تولينا وليا سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم وفقنا للخير، اللهم وفقنا بالخير. اللهم انا نسالك النجاح والبركه والسلامه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Mengingatkan kembali untuk besok Ahad depan itu Ustadz Raden masih di kampung ya pokoknya. Jadi ini momentum regenerasi ya. Kalau matahari nggak ada, cahaya bulan tuh tak arti. Kalau airnya ada, debu tuh bernilai gitu ya. Maka ketika guru nggak hadir, muridnya ini bisa mengambil kesempatan, murid-muridnya. Ya, alhamdulillah tadi Ananda Lutfi ya, Lutfi dan siapa aja Pi? Sama Ahsan, Fauzan nggak datang? Ya, telat datang. Oke. Jadi bisa saling bertalaki satu dengan yang lain. Ya. Karena di beberapa kesempatan Lutfi dan Ahsan, Fauzan juga diminta oleh Ustadz Radin sudah mulai ya mentalaki teman-teman lain. Ini kesempatan buat kita. Jadi ya bisa lebih panjang, bisa lebih tanya kepada kawan itu mungkin lebih detail hal-hal yang mungkin sungkan kita tanyakan kemana. Begitu ya. Tetap hadir. Jadi bukan kita kosongkan kegiatan talakinya, tapi nanti diganti sementara Ustadz Raden belum hadir, insyaallah kita ya, saya hadir insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fandi memberikan kita banyak nasihat sehingga kita bisa insyaallah lebih baik lagi dalam langkah hidup ke depan insyaallah. Kita tidak tahu kapan dan waktu kita panggil kita mau kita wafatkan dalam keadaan berdakwah dan Allah bismillah. Baik teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh ladies juga kawan dari founder Batu Syakir. Dan terima kasih sekali ya Sofi bisa kita ngobrol lagi di sini. Dan untuk program yang berbagi dulu dan juga frekuensi lain dulu dan juga semua kajian kita terekam dalam channel Blue Group dengan support dari implementasi Lab Pro ID. Jadi silakan kita melihat-lihat lagi, review lagi apa yang telah disampaikan oleh Pak Fandi. Dan terima kasih dan jangan lupa untuk minum kopi dulu ya, kopi break ya. Juga ada teman-teman dari Sawangan City ya, ada Bunda Fati ya, dan bersama suami insyaallah Pak Taufik, bisa grafis daripada sekolah alam di sebelah sana ya, insyaallah baik. Luar biasa sekali, sinergi di Global itu luar biasa sekali, banyak sekali alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah. Dan jangan lupa setiap hari Ahad paginya antara kita nih ya, kalau kita adalah dia tahsin untuk memperbaiki nas kita. Belajar agar lebih lancar lagi dan juga bersama insyaallah manfaat Rasulullah insyaallah. Oke, baik, mohon maaf jika ada kata dari saya, kesalahan dari saya dan syaitan, sempurnanya milik Allah. Dalam momentum sholat ini mari kita perbaiki bersama kita, ajari keluarga kita sholat dan terutama para ayah, calon ayah, ajak anak-anak serta istrinya belajar memahamkan sholat dan juga sholat subuhnya harus masjid. Saya
ketinggalan kadang-kadang, maaf ya. Tapi insya Allah istri ya, istriku maaf ya, nanti kita bangunin saya lagi jam 2 pagi kalau bisa, jadi langsung suruh ke situ 2 pagi lah. Salah langsung ke rumah itu. Jadi saya akan coba ya Allah, alhamdulillah. Maaf ya, sudah bercanda. Baik, sampai ketemu lagi di golongan dari sekarang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berucap istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mari kita dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.